Kami dari CGP Angkatan 10 akan menyampaikan hasil diskusi modul 1.1 11A5 Ruang Kolaborasi. Kelompok 1 yang terdiri atas Bapak Heru Junianto, Ibu Lisdani Zusnafiah, Ibu Astuti Yuningsih, dan Ibu Ani Firlana. Jawaban dari soal nomor 1. Kekuatan konteks sosiokultural di Jepara yang sejalan dengan pemikiran KHD. Ki Hajar Dewantara mengimplementasikan pembelajaran budaya lokal yang harus diterapkan meliputi penanaman karakter, seperti pembiasaan mengucapkan salam saat memulai dan mengakhiri pembelajaran sebagai wujud spiritual religius. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Dalam kodrat zaman, implementasi pembelajaran pada konteks budaya lokal di Kabupaten Jepara, terdapat berbagai macam aliran agama yang dianut sehingga terdapat budaya lokal yang diturunkan dari nenek moyang melalui adat di desa-desa. Hal ini menjadi kebudayaan masyarakat yang sampai sekarang masih diadakan setiap tahunnya sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kebudayaan tersebut terkandung nilai religius, gotong royong, kebersamaan, saling menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada. Dalam kodrat alam, implementasi pembelajaran pada konteks budaya lokal di Kabupaten Jepara yang secara geografis memiliki tanah dan sawah yang subur dan dekat dengan laut. Dari data tersebut, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, sehingga unsur dari kodrat zaman dan alam pemikiran KHD dalam profil pelajar Pancasila sudah sesuai untuk siswa di daerah Jepara, karena sudah mencakup semuanya yang ada dalam kebudayaan di daerah ini. Menurut kami, ada beberapa kekuatan konteks yang sejalan dengan KHD, yaitu sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Kesenian tayub. Kesenian tayub adalah tarian rakyat yang sifatnya ritual karena dalam pertunjukannya terkandung konsep kesuburan dan kerukunan antar warga. Tarian ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur saat merayakan panen di suatu desa. Kesenian emprak. Kesenian emprak adalah kesenian rakyat berupa seni peran yang berisi pesan moral. Emprak diadakan saat merayakan hasil panen di suatu desa. Barikan Kubro. Barikan Kubro merupakan tradisi masyarakat Karimun Jawa yang diwariskan turun-temurun sebagai wujud syukur hasil bumi dan laut. Dari kebudayaan di daerah kami inilah yang menjadi kekuatan konteks sosial kultural yang tentunya sudah sejalan dengan pemikiran KHD. Jawaban dari soal nomor 2. Pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di Jepara. Pendidikan yang dilandasi dengan falsafah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bisa tercapai dan tercermin pada gotong royong, toleransi, ramah tamah, kerjasama, dan ungkapan rasa syukur. Pendidikan bersifat terbuka pada perubahan dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan warisan budaya leluhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari di sekolah. KHD memberikan gagasan jika dalam pendidikan juga harus ada keselarasan antara cipta, rasa, dan karsa. Perkembangan yang dimiliki anak tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga harus diimbangi dengan kualitas ketuhanan yang bisa terlihat dari pembiasaan. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah mulai pembelajaran. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, di Jepara ada tradisi pesta lomban, sedekah bumi, dan baratan kubro di Karimun Jawa yang merupakan contoh budaya kearifan lokal sebagai wujud syukur kepada Tuhan
dan permohonan untuk keselamatan warga. Pemikiran KHD yang humanis dan berlandaskan kemandirian dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya asal, bangga dengan budaya, maupun produksi lokal atau kerajinan seni ukir yang dapat dimasukkan dalam salah satu mapel mulok di tingkat pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Bahkan, ada satu sekolah kejuruan yang memiliki jurusan seni ukir. A. Menanamkan nilai-nilai sosiokultural dengan penguatan karakter murid melalui penerapan profil pelajar Pancasila dengan membiasakan perilaku gotong royong di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, membiasakan bersikap sesuai nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, kegiatan istighosah menjelang ujian dirangkai dengan kegiatan selamatan dengan tujuan memohon kepada Allah agar dimudahkan segala urusan. B. Menanamkan karakter kesopanan pada anak sehingga tahu bagaimana menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerahnya. Contoh, pembiasaan anak ketika berjalan di depan orang yang lebih tua harus menundukkan kepala dan badan, atau disebut juga sebagai unggah-ungguh. C. Menanamkan pembiasaan memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa di segala aktivitas. Contoh, 1. Berdoa yang dilaksanakan di awal dan akhir pembelajaran. 2. Saling menghormati dan menghargai orang lain yang sedang beribadah. Jawaban dari soal nomor 3. Kesepakatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di Jepara. Menurut kesepakatan kami, sesuai pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah, sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan meliputi penanaman pembentukan sikap atau karakter pada siswa melalui pembiasaan-pembiasaan yang bisa diterapkan di sekolah. Misalnya, sikap menundukkan kepala di depan orang yang lebih tua sebagai bentuk rasa hormat. Sedangkan pada kesenian daerah dapat diimplementasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang nantinya dapat ditampilkan dalam bentuk pentas seni atau pameran sekolah. Kesimpulan yang diperoleh adalah hasil presentasi kelompok 1 adalah setelah mempelajari, berdiskusi, dan melakukan presentasi tentang pengintegrasian nilai sosiokultural dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kami menyimpulkan bahwa pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai luhur budaya agar dapat memberi tuntunan kepada peserta didik untuk memiliki budi pekerti yang baik, sehingga mampu menyadari pentingnya memiliki sikap sopan santun, ramah, gotong royong, dan mandiri. Tentunya, sebagai pendidik, kita harus memberi tuntunan atau teladan yang baik sehingga peserta didik bisa belajar dengan merdeka, nyaman, dan menyenangkan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.